Jangan terlalu berharap banyak, Pak Salman. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya, lebih baik Kinan dan Safira punya anak sendiri. Bukan ngadopsi seperti ini. Ya mungkin Safira bisa berobat buat kesuburannya. Bisa nggak ngebahas itu lagi? Kenapa kalau Mama mau berharap punya cucu dari anak Mama sendiri? Hah? Tapi Ma... Aku bawa Cinta ke kamar dulu ya. Ini waktunya dia tidur siang. Safira, kamu nggak usah menghindar terus. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Iyanya. Bisa Bibi bantunya? Nggak usah. Saya mau bikin teh doang kok. Oh gitu. Kalau gitu Bibi lanjutin kerja yang lainnya Nya ya. Iya. Ditemukan mayat yang telah membusuk di sebuah hutan di pinggir jalan, Kota Puncak, Jawa Barat. Penemuan jenazah ini kemungkinan membuka kembali kasus penculikan bayi 2 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Nya, Nyonya baik-baik aja Nya. Ya Allah. Berita itu. Ya, perempuan itu sudah ditemukan mayatnya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Teh. Teteh lagi mikirin apa? Teteh lagi nungguin telepon dari Pak Nugroho. Siapa tahu dia nelfon Teteh ada kabar baru tentang Naila. Ya Allah, kasihan banget Teh Anissa. Selama ini hidupnya penuh penderitaan. Tolong dia ya Allah. Berikan kabar gembira untuknya. Izinkan Teh Anissa dan Naila bertemu lagi. Amin. Teh. Teteh harus selalu kuat dan tabah ya. Semua cobaan ini pasti ada hikmahnya. Jangan pernah putus asa. Terima kasih kamu selalu menemani Teteh. Iya Teh. Itu udah jadi kewajiban aku untuk selalu bantuin Teteh. Azan ya? Iya. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ini tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya selama bertahun-tahun. Apapun yang terjadi, gua harus membongkar semua rahasia ini dan mengatakan yang sebenarnya. Cinta harus bertemu dengan ibu kandungnya. Aduh, orang ini lagi. Ngapain sih ganggu hidup gue terus? Udah dong, please jangan gangguin gue. Kan bukan gue yang nabrak orang itu. Ya Allah, takdir yang membawa cinta ke dalam hidupku. Aku mohon, jangan pisahkan aku dengan dia. Aku gak akan sanggup kehilangan anak ini.
Safira! Sayang kamu kenapa? Safira, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa kok, Nan. Kayaknya aku kurang istirahat deh. Enggak, tapi kamu kelihatan kayak sakit. Apanya yang sakit? Enggak, aku nggak apa-apa kok, beneran. Sayang, please ya. Kalau kamu sakit, kamu jangan diam aja. Bilang sama aku ya. Nanti kita ke rumah sakit ya. Nggak usah, Nan, nggak apa-apa. Aku cuma butuh istirahat aja kok. Yaudah kalau gitu. Bentar ya. Jangan-jangan yang dibilang mama itu benar. Kina nyembunyiin sesuatu dari aku. Iya, Sar. Ada orang yang ngirim pesan terus ngancam mau lapor ke polisi. Nan, kita harus gimana? Siapa pengirimnya? Nan, gue nggak tahu. Dan gue juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini orang yang neror kita dan sekarang ini giliran gue. Lo tenang aja. Gue akan cari tahu siapa pengirimnya. Tapi lo jangan melakukan apapun. Jangan sampai Bima curiga ya. Oke, Nan, lo tolong kondisiin Bagas ya, Nan. Mulai ngaco, mulai gila tuh orang. Gue nggak bisa percaya lagi sama Bagas. Iya, Sar. Udah lo tenang aja, lo nggak usah khawatirin Bagas. Ya, gue tahu dia mengkhawatirkan, tapi sekarang dia udah bisa kita handle. Dia kita kunci di rumahnya Alvaro. Handphonenya udah dirusak sama Al, jadi nggak banyak yang bisa dia lakukan. Gue yakin selama dia dikunci di rumahnya Alvaro, dia nggak akan bisa lapor polisi, oke? Oke, Nan. Kinan. Kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau Bagas mau lapor semua ini ke polisi? Kenapa kamu nggak bilang hal penting ini sama aku, Nan? Maksud aku bukan Nan, kalau polisi mengusut masalah ini dan mengambil cinta dari aku, gimana? Cinta itu anak aku, cinta itu milik aku. Aku emang gak ngelahirin dia, Nan. Tapi aku ngerawat dia dari kecil sampai dia sekarang gede gini. Aku gak mau kehilangan dia. Sayang. Nan, kenapa kamu ngebiarin Bagas ngancurin keluarga kita? Apa kalian ingat dulu? Kalian sempat berpikir untuk meninggalkan bayi itu di hutan. Kalau sampai dia mati gimana? Aku yang berpikir untuk ngambil dia, aku yang bikin dia hidup sampai sekarang, Nan. Dan sekarang aku gak akan pernah rela aku dipisahin dari cinta. Iya, aku ngerti, sayang. Aku gak bisa hidup tanpa cinta, Nan. Gak bisa. Kamu jangan banyak pikiran, ya. Ini semua karena Bagas. Bagas yang udah ngancurin keluarga kita. Aku gak akan biarin itu terjadi. Gak akan. Iya, sayang. Aku ngerti. Tapi tolong, kamu tenang ya. Kamu tenang. Ya, sayang ya. Aku akan melindungimu, Safira. Aku akan melakukan apa saja buat kamu. Kalau Safira tahu bahwa Anissa mencari anaknya, Safira pasti akan makin stres dan khawatir. Kalau sampai Cinta dibawa pergi, dia akan semakin hancur. Kondisinya bisa bahaya. Ya Allah, aku gak mau kehilangan istriku, ya Allah. Kita tidak bisa lari terlalu lama dari hukum. Selamanya gua nggak akan bisa tenang sebelum gua mencuci dosa-dosa gua dari masa lalu. Gua akan temuin wanita itu dan gua akan bilang semuanya tentang Cinta. Dan kita juga harus dihukum sama-sama atas perbuatan yang udah kita lakuin. Lo benar-benar nggak pukul gua. Pukul. Lo pikir gua takut? Lo pikir gua takut? Kenapa masalahnya jadi seperti ini? Apa yang harus Bagas lakukan? Saya harus melakukan sesuatu demi anak saya.
Gue gak bisa biarin Bagas ngerenggut hidup gue. Gak boleh. Masa lalu tetap jadi masa lalu. Gue gak akan biarin Bagas nyeret masa lalu ke masa sekarang dan ngancurin masa depan gue. Gue gak akan biarin anak-anak tumbuh tanpa gue. Ibunya. Iya, gue harus ngomong sama Bagas. Dia gak boleh seenaknya sendiri mutusin. Kalau perlu, gue akan berlutut dan memohon sama dia. Sialan lu Bagas! Gua udah jatuh bangun, Gas. Gua udah jatuh bangun, Gas. Biar gua sukses. Tapi seenaknya. Seenaknya lu mau ngerusak semua itu. Gua gak akan biarin lu ngerusak semua itu. Telepon Teteh. Iya Teh, ada telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ibu Anissa. Benar, ini saya Anissa. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya Bagas. 2 tahun lalu saya pernah melihat ibu di TV karena ibu mencari anak ibu. Dan saya punya info penting tentang anak ibu. Anda nggak berbicara bohong kan? Sumpah saya nggak bercanda, Bu. Kalau ibu ingin bertemu dengan anak ibu bisa temui saya. Di Jalan Melati 3 nomor 2. Lebih baik ibu ke Jakarta dan temui saya secepatnya ya, Bu. Baik, saya akan datang ke Jakarta. Saya pasti akan datang segera secepatnya. Saya pasti akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran memang harus gue ungkap. Seenggaknya sekarang gue bisa hidup tenang. Meskipun gue harus mati setelah ini. Halo, Pak? Ada apa Teh? Gak tahu. Tiba-tiba yang ngehubungin orangnya teriak seperti kesakitan. Astagfirullahaladzim. Lo mau bunuh gue? Lo pikir dengan lo bunuh gue, lo bisa nyelesain semua permasalahan ini? Permasalahan lo akan bertambah dan malah akan dihantui rasa bersalah sampai mati. Kamu sudah pastikan kalau Safira nggak tahu? Sampai sekarang, Safira belum tahu apa-apa. Murni? Iya Bu Safira? Pak Kinannya ada? Pak, Bapak ngapain turun? Saya mau menemani Nyonya. Gak usah deh, saya bisa kok sendiri. Dia pikir dia bisa lolos dari gue. Apa yang terjadi, Pak? Maaf Dan, kami terlambat. Itu